Assalamualaikum teman-teman pecinta alur film. Di sini saya akan menceritakan film horor yang berjudul I Quit Please yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh John Krasinski. Yang dimana harus bertahan hidup dengan kesunyian jika bersuara makhluk pun mendatanginya, karena makhluk berburu dengan suara yang tajam. Di awal film kita diperlihatkan dengan kota yang sudah hancur. Lalu ada anggota keluarga yang sedang ada di minimarket untuk mempersiapkan kebutuhannya. Yang dimana keluarga ini mempunyai dua anak lelaki yang bernama Mail dan Bocil, dan anak perempuan yang bernama Ijem. Ketika waktu si Bocil pun memegang mainan pesawatnya, namun si ayahnya pun tidak mengizinkannya, karena mainan itu sangatlah berisi dan taruhannya pun nyawa. Si ayah pun mengambil mainannya lalu mencopot baterai dan disimpan. Dan si ayah pun berlanjut berjalan. Si Ijem karena kasihan dia pun mengasih mainannya tersebut dengan senyuman, tapi tidak dengan baterainya. Dan si Bocil pun menerimanya. Si Ijem pun lanjut perjalanan, lalu si Bocil dengan nekat membawa baterainya juga. Dan mereka pun berlanjut berjalan ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan ada suara mainan, yaitu si Bocil menyalakan mainannya. Dan seorang ayah pun terkejut, lalu dia berlari ke arah si Bocil untuk menolongnya. Namun seorang ayah pun telat menolongnya. Si Bocil pun disikat oleh makhluk itu. Setahun kemudian si Ijem pun melamun dan menyesal dengan kesalahan waktu 1 tahun yang lalu terhadap adiknya. Di sisi lain, si Mail pun sedang di dalam mobil untuk mempelajarinya. Namun seorang ayah pun datang dan menyuruhnya pulang. Dan di sini si ibunya sedang menyiapkan oksigen dan kotak kecilnya untuk mempersiapkan seorang bayinya nanti, karena dia sedang hamil. Dan malam pun tiba, mereka memperlihatkan yang sedang makan malam yang tidak bersuara. Piringnya pun memakai daun. Setelah makan, si Maya pun sedang bermain monopoli bersama si Ijem. Si Ijem pun tersenyum dan mendorong tangannya terkena makromek lalu pecah. Saya pun dengan refleksnya memadamkan apinya dengan kain. Semua mereka pun terkejut takut kedatangan makhluknya, karena sudah menimbulkan suara. Dan untungnya makhluk itu pun tidak mendatanginya. Namun seekor kucing pun mengagetkannya. Keesokan harinya, si ibu pun sedang mengajarkan si Mail belajar. Namun si ayahnya pun mengajak ke sungai untuk mengambil ikan. Dan si Ijem pun ingin mengikutnya. Namun si ayah pun melarang karena suruh menjaga ibunya yang sedang hamil. Dan si Ijem merasa kesal, dia pun meninggalkan mereka bertiga ke kamarnya. Lalu ayah pun berangkat ke sungai. Setelah menyampai di sungai, si ayah pun mengambil ikan yang sudah dibikin perangkapnya oleh sang ayah. Setelah mengambil ikan, si Mail pun ketakutan karena menimbulkan suara si ikannya. Takut makhluknya datang. Namun si ayah pun mengasih tahunya karena suara itu sangatlah kecil. Dan si makhluk pun tidak akan mendengarnya. Lalu menunjukkan air terjun tersebut yang sangat berisik. Si ayah pun mengasih tahu si Mail bahwa air terjun ini sangatlah berisik. Karena makhluk itu tahu yang berisik itu hanyalah air, bukan manusia. Di sisi lain, si Ijem pun nekat untuk pergi dari rumahnya dan tidak tahu dia perginya kemana. Ternyata dia mendatangi ke tempat si Bocil yang disikatnya oleh si makhluk tersebut. Lalu diperlihatkan seorang ibunya yang dimana mau mencucikan pakaian yang di dalam karungnya. Namun seketika dia membawa karungnya pun menyangkut ke paku di tangannya. Namun dia pun memaksanya dan pakunya pun sampai berdirinya. Namun si ibunya tidak menyadarinya tersebut. Lanjutlah si ibu mencuci bajunya dan dia pun menjemur pakaiannya. Sesudah berjemur, si ibu pun mencari si Ijem. Dia pun baru menyadarinya bahwa si Ijemnya pun pergi. Balik lagi ke si Mail yang dimana dia sedang berjalan kaki untuk arah pulang. Namun tengah-tengah perjalanan dia bertemu seorang kakek dan diperlihatkan istrinya setelah meninggal oleh makhluknya.
Ayahnya pun menyuruh diam dan jangan berisik. Karena si kakek sudah stres melihat istrinya meninggal, si kakek pun berteriak. Lalu ayah pun langsung berlari ke balik pohon untuk melindungi bersama si Mail, sambil melihat si kakek disikat oleh makhluk tersebut. Lalu diperlihatkan lagi ke si ibunya, di mana dia sudah mencari si Ijem, namun tidak ditemukannya. Dan dia pun membawa sebuah foto lalu masuk ke ruang bawah tanah. Namun seketika di tangga dia pun tertusuk oleh pakunya. Dan si fotonya pun terjatuh lalu pecah dan menimbulkan suara. Lalu satu makhluk pun mendatanginya. Si ibu pun menahan rasa sakitnya sambil ketakutan. Keluar keringatnya. Tiba-tiba perut si ibu pun kesakitan, ingin melahirkan. Lanjut lagi ke si Mail yang dimana dia sudah hampir sampai rumah dan ayahnya pun terkejut melihat lampu di sekitarnya berwarna merah. Karena berwarna merah tandanya bahaya. Si ayahnya pun berlari bersama si Mail mendekatinya. Lalu si ibunya pun berjalan ke kamar mandi seperti ingin melahirkan. Si ayah pun menyuruh si Mail menyalakan sebuah kembang api untuk menyelamatkan sang ibu. Si Mail pun berjauhan untuk menyalakan kembang apinya, dan si Mail pun menyalakan kembang apinya tersebut, lalu barengan dengan si ibu berteriak untuk melahirkan. Namun makhluk pun memilih suara kembang api tersebut karena sangatlah kencang suaranya. Si ayah pun mendatangi si ibunya, lalu dia membawa ibunya ke ruang bawah tanah dan seorang bayinya. Di sisi lain, si Ijem pun melihat dan mendengar suara kembang api tersebut dan dia langsung berlari ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan, dia pun melihat senter dan dia pun menghampirinya. Ternyata di situ adalah si Mail yang sedang bersembunyi dari makhluk tersebut. Lalu si Ijem dan si Mail pun ke atas menaranya untuk menunggu sang ayahnya menjemputnya. Dan si ibunya pun menyuruh ayahnya untuk mencari anak-anaknya. Si ayahnya pun pergi. Lalu si Mail dan si Ijem pun menunggu ayahnya datang. Seketika waktu si Mail pun terjatuh ke dalam tower yang berisi banyak jagung. Lalu si Ijem pun turun karena membantunya si Mail. Sebuah pintu pun ikut terjatuh dan menimbulkan suara. Si makhluk pun mendatanginya, tepat depan mukanya si Ijem. Dan mereka pun berdua diserang. Lalu mereka menahannya oleh pintu yang terjatuh. Dan makhluk pun pergi karena mendengar suara yang aneh yang dimiliki si Ijem. Perginya pun dia membuka jalan untuk si Mail dan si Ijem bisa keluar. Baik banget tuh makhluknya. Di sisi lain ada pipa air yang bocor. Lalu airnya masuk ke ruang bawah tanah mengakibatkan banjir dan timbulnya suara. Sehentak pun si ibu terkejut melihat air dan makhluk tersebut depan mata. Dan si ibunya pun bergerak untuk mengambil bayinya tersebut namun tidak menimbulkan suara. Lalu pindah ke tempat yang lebih aman. Si Mail dan si Ijem pun bertemu ayahnya dan memeluknya. Lalu ayahnya menyuruh masuk ke dalam truk. Karena si ayah tahu ada makhluknya terdekat. Si ayah pun mengambil kampaknya. Ternyata dia kalah cepat dengan makhluknya. Si Mail melihat ayahnya diserang, makhluk pun berteriak. Dan si makhluk pun mendengar suara tersebut lalu menghampirinya sambil menggoyangkan truk tersebut. Si ayah pun bangkit dan dia memberi pesan terakhirnya kepada si Ijem karena dia sangat menyayanginya. Lalu si ayah pun berteriak menyerah dirinya ke si makhluk. Si makhluk dengan cepat menyikat ayahnya. Dan si Mail bersama si Ijem pun kabur dengan truknya tersebut. Seorang ibu pun melihatnya di kamera CCTV dengan pengorbanan seorang ayahnya. Si Mail dan si Ijem pun telah sampai ke rumahnya, lalu didatangi oleh ibunya dan memeluknya mereka bertiga sambil bersedih. Terus mereka pun masuk ke dalam untuk melindunginya karena makhluk itu telah mengejarnya. Mereka pun bersembunyi di ruang bawah tanah dan gak lama si makhluk pun datang ke rumah bawah tanah. Lalu si ibunya bersiap membawa senjata, namun suara aneh yang dimiliki Ijem pun berbunyi. Sampai makhluknya pun kesakitan dan pingsan. Si ibu pun mengetahui kelemahan makhluknya tersebut. Si makhluk pun bangkit kembali dan dengan cepat si ibu pun menembaknya. Headshot.
Dan karena suara tembakan, dua makhluk pun mendatanginya lagi. Si Ijeng pun bersiap menggunakan suara aneh yang tersebut, dan si Ibu pun bersiap menggunakan senjatanya. Tamat.